Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk karir dari bintang Libra ya. Karir kamu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 September tahun 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Ini memang games, tapi memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi ya. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, yang buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan juga bisa kamu mengintrospeksi diri kamu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari mendatang. Oke ya, dan kalaupun kalian mau personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan juga kalaupun kalian ingin melihat readingan-readingan yang sudah saya bacakan, baik dari karir, percintaan, dan juga karir, percintaan, dan keuangan ya, bisa langsung ke playlist aja. Di situ semua sudah tertera ya, dan games-games lainnya terutama ya, seperti gitu. Dan kalaupun seandainya yang kamu cari itu belum ada di playlist, berarti memang belum saya readingkan ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, Libra ya. Berikan energi kamu ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah karir kamu dari tanggal 1 sampai 15 September tahun 2022. Oke, kita sisihkan dulu ya kartu yang masih tertutup ya, dan kita baca dulu kartu yang sudah terbuka ya. Karir dari bintang Libra ya, karir kamu ya. Saya lihat di sini kamu agak sedikit terbebani ya. Ada beberapa dari kamu ya, dalam artian ingin menjahati atau mencurangi kamu. Entah kamu dalam bidang dagang, bisnis, jasa ya, ataupun kamu sebagai karyawan ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari partner kamu ataupun mungkin kompetitor lainnya itu dia merasa terancam dan akhirnya mencurangi ya. Entah dia menjelek-jelekan kamu depan pimpinan ataupun depan pelanggan kamu, sehingga langganan ataupun pembeli malah lari ke tempat lain atau bahkan ke tempat mereka ya, karena ya mereka berbuat curang aja ya. Saya lihatnya seperti gitu. Kamu pun sempat marah ya, dan agak sempat
membuat kamu down juga ya. Artinya kamu itu bingung ya harus berbuat apa lagi, dikarenakan kamu tidak pernah tahu bahwa orang-orang itu akan berbuat seperti gitu ya. Adapun juga saya lihat di sini orang yang kamu kenal baik ya, mungkin sahabat karib ataupun mungkin ya artinya orang dekat aja ya, yang malah mencurangi atau malah membuat kamu ya menjelek-jelekan kamu seperti gitu ya. uh, Kamu kecewa dan akhirnya sakit hati ya, dan seakan-akan kayak macam mau membalas dendam begitu ya, karena menjelek-jelekan kamu yang tidak baik. Saya lihat di sini ada beberapa juga dari kalian yang malah keluar dari pekerjaan ya, dikarenakan ada beberapa dari kalian yang tidak dibayarkan gaji ataupun mungkin bonus atau tunjangan ya. Jadi hak kamu itu tidak setara dengan apa yang sudah kamu keluarkan ya. Artinya kewajiban kamu sudah oke, sudah kamu selesaikan, tapi malah hak-hak kamu ini nggak diperjuangkan sama pimpinan ya. Entah pimpinan yang tidak mau memperjuangkan, atau entah juga kamu memang kondisi perusahaan ataupun apapun yang kamu lagi kerjakan sekarang lagi kurang bagus ekonominya, sehingga harus dipending. Nah, dipending ini yang kamu rasa bingung juga, karena ya namanya kebutuhan juga setiap hari ada ya, bukan bisa dipending. Ini nggak bisa sama sekali, apalagi angsuran, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak, makan juga ya. Jadi kamu juga merasa bahwa kondisi kamu tidak tepat untuk sekarang di tempat itu ya. Mau tidak mau kamu memberanikan diri untuk bisa keluar dari zona nyaman kamu ya. Walaupun memang saya lihat di sini kamu betul-betul berusaha untuk berpikir dulu, kira-kira keputusan saya ini sudah tepat atau belum ya, karena sempat kamu ragu. Tetapi saya lihat di sini ya kamu berusaha untuk berpikiran positif aja ya, karena saya lihat di sini tempat kamu sudah bagus ya. Ada beberapa dari kalian di bidang usaha sudah dapat pelanggan langganan, jadi tidak perlu mencari-cari lagi. Tetapi kondisinya sekarang malah pelanggan kamu jarang order ya, karena kondisinya ya memang suasana lagi kurang bagus ya, dalam artian siklus ekonomi perputaran ini kurang begitu stabil, sehingga ya jualan kamu kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang malah nggak ada ya. Begitupun kalau kamu jadi karyawan ya, kamu di posisi bagus, kamu sudah mendapatkan posisi, tetapi tanggung jawabnya bertambah, dan ya itu kamu juga harus memperjuangkan orang-orang di bawah kamu gitu, dan kamu pun tidak mampu. Kenapa? Karena ya kamu juga pekerja gitu. Jadi mau tidak mau kamu juga harus memberanikan diri untuk bisa mengambil keputusan. Dan akhirnya ada beberapa dari kalian yang mengundurkan diri, ataupun juga beberapa malah dirumahkan ya, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan penghasilan dan akhirnya kamu stres ya. Ya begitu, yang tadi saya bilang ada yang mencurangi kamu ya, seperti gitu. Mereka malah senang melihat kamu ya, karena kamu ibaratkan kamu kalah gitu, kamu menyerah ya, makanya mereka senang. Kenapa ya? Karena setidaknya dia sudah menyisihkan kamu untuk artinya yang menghalang mereka gitu ya. Tetapi kamu pun saya lihat di sini tidak terlalu menganggap serius ya orang-orang seperti begitu, dikarenakan ngapain juga kamu harus menanggapi energi negatif ya, yang rugi kan kamu sendiri. Kamu memang sudah berapa bulan kemarin memang merasa bahwa apakah keputusan saya resign ini harus saya lakukan ataukah tidak, tetapi saya lihatnya kamu sudah berusaha untuk bisa mengambil keputusan untuk maju, keluar dari zona nyaman kamu ya. Walaupun memang banyak halangan, hambatan, rintangan, terutama modal, tetapi saya lihat di sini banyak yang menolong kamu ya. Saya lihat sahabat, orang tua, keluarga juga ya mensupport ya, karena memang bukan kamu saja yang di kondisi sulit saat ini, tetapi banyak orang ya. Jadi kamu selalu berpikiran positif aja, dan saya lihat di sini ada beberapa nanti ke depan di pertengahan saya lihat yang masih ragu, malah ini ya, malah dibilangnya berusaha untuk memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman dan berwirausaha ya. Dan saya lihat juga di sini banyak yang membantu kamu. Ada juga yang
malah menawarkan untuk kerjasama, tetapi kamu hati-hati juga di sini dalam memilih partner ya, dikarenakan jangan sampai kamu salah pilih di awal baik, tetapi pas sudah berjalan malah diskom ataupun trouble ya, itu yang bisa terjadi. Makanya kamu harus hati-hati juga dalam memilih partner kerja kamu. Dan juga selalu waspada ya. Saya tahu kamu motivasinya artinya kamu termotivasi dengan orang-orang sukses ya, itu bagus ya, tetapi ingat kamu bukan dia ya, tetap kamu harus bekerja, kamu harus kerja keras. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya, selalu berpikiran positif dan selalu hati-hati dalam langkah kamu, kadang-kadang gegabah. Jadi jangan sampai sudah jatuh baru tertimpa tangga lagi ya. Kamu harus bisa lebih enjoy aja pada diri kamu ya. Saya lihat di sini kamu harus bisa pancing energi positif dan harus bisa percaya diri ya. Kenapa? Karena saya lihat di sini kamu ragu akan kemampuan kamu, padahal itu berkat ya. Sebenarnya kamu mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan orang-orang ataupun sahabat-sahabat kamu, tetapi kamu belum mengeksplor. Kenapa? Kamu takut aja ya. Dalam usaha saya lihat kamu ada yang masih mempertahankan usaha itu, padahal kondisinya lagi nggak bagus. Padahal mungkin kalau saran aja, mungkin tidak usah ditinggalkan usaha lama, tetapi kamu mungkin yang lebih kekinian ya. Kamu ibaratkan gini loh, kamu contohnya jual Indomie gitu kan, ternyata Indomie yang begitu-begitu saja, Indomie pakai telur dengan sawi kan yang biasa nih, ini contoh ya. Ternyata begitu tuh sudah kuno ya, walaupun mereka suka ya, dulu kan laris, tapi sekarang sudah kuno. Kamu harus bisa modernisasi walaupun jualnya sama gitu, Indomie ya, mungkin ada varian apa, sosis, atau mungkin ada varian Indominya bertambah dari mungkin yang level pedas ya, level 1 sampai 7 atau sampai 10 ya gitu ya. Artinya lihat menu-menu kekinian tapi tidak mengurangi dari produk yang kamu jual, malah menambah gitu ya. Harus bisa berinovasi, dia harus bisa mencari solusi dari permasalahan, bukan malah meninggalkan. Contohnya kamu sudah jual Indomie, malah nggak usah deh, kita jual nasi kuning aja, jadi beralih. Padahal sebenarnya bisa tetap kamu di Indomie karena sudah mendapatkan pelanggan. Kalau kamu keluar lagi menjual yang produk lain, otomatis kamu harus ulang dari awal lagi untuk mencari pelanggan baru, harus memasarkan, mengiklankan ya. Jadi seperti gitu, harus mencari solusi dari permasalahan, bukan malah lari dari permasalahan gitu ya. Banyak juga orang-orang yang menyayangi kamu, mencintai kamu, itu yang saya bilang tadi, kamu merasa sendiri tetapi sebenarnya orang banyak yang akan membantu kamu. Yang penting kamu action dulu, walaupun memang halangan, hambatan, rintangan ada, tetapi nanti ke depan akan banyak orang-orang yang mau membantu. Karena apa? Tekad kamu, mereka lihat tekad kamu ya. Jangan pernah khawatir kalau kamu mau berwirausaha. Toh kalau seandainya kamu masih jadi pegawai ya, walaupun bos ataupun kamu kerja di bawah tekanan, ya kamu harus tetap berpikiran positif bahwa itu sudah risiko dari pekerjaan saya. Tidak ada pekerjaan tanpa risiko, semua pasti juga butuh pengorbanan. Jadi kamu harus profesional dalam menyikapi. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang suka dimarah ya, sedikit-sedikit malah pekerjaan kamu dikomplain ya, harus buat ulang, itu yang bikin tekanan buat kamu. Seakan-akan apa yang kamu lakukan itu selalu salah di depan atau di mata klien atau di mata pimpinan ya, sehingga terkadang kamu sedih ya, dimarahin terus gitu. Ataupun mungkin target-target kamu yang sudah ada target tapi malah kamu nggak memenuhi target, makanya akhirnya kamu diomelin lagi ya. Ya kamu harus daya juangnya tinggi, jangan pernah menyerah ya. Itu pilihan kamu. Kalau memang kamu di lingkungan toksik, berusaha untuk memberanikan diri keluar dari lingkungan itu. Ingat, kamu harus bisa berusaha menjadi pribadi yang mandiri, bisa menjadi pribadi yang apa adanya. Dalam artian bukan menjadi sosok yang palsu ataupun bertopeng ya. Kamu harus bisa menunjukkan jati diri kamu, harus bisa bekerja atau mencari kesukaan dari kamu dan bisa menghasilkan duit gitu. Jadi bekerja tanpa beban. Ya, saya lihat di sini kamu itu sebenarnya banyak ide-ide brilian tetapi tidak dituangkan ya, malah menjadi beban. Karena apa? Karena hati kamu bicara lain, pelaksanaannya lain gitu. Jadi ibaratkan apa yang kamu inginkan itu beda dengan apa yang kamu laksanakan gitu.
harus bisa mengeksplor. Ingat, kata hati itu adalah bisikan dari universe ya. Jadi kamu harus bisa lebih peka untuk bisa mendengarkan bisikan dari universe ya. Walaupun memang sulit, tetapi pasti kamu bisa ya. Yakin pada diri sendiri, dan apapun hasilnya tetap bersyukur, walaupun mungkin sedikit atau bahkan malah tidak ada ya. Tetap bersyukur aja, anggap Dewi Fortuna belum berpihak pada kamu ya, dalam artian keberuntungan yang tertunda ataupun keberhasilan yang tertunda aja gitu ya. Harus seimbangkan energi positif ya, buang energi negatif. Ingat, pola pikir kamu itu menentukan kualitas kamu ya. Jangan pernah berpikiran negatif, jangan pernah berpikiran rendah diri ataupun merasa tidak pede pada kemampuan kamu. Ingat, kemampuan kamu itu lebih dari kemampuan orang lain, cuman kurang dieksplor. Kenapa? Karena kamu ragu. Mengapa kamu ragu? Dikarenakan kamu kerja ataupun berada di orang-orang toksik yang terkadang belum berperang sudah kalah ya. Dia memberikan masukan-masukan yang membuat kamu takut untuk bergerak, membuat kamu takut untuk action ya. Jadi ya terkadang kita juga harus bisa mengontrol ego kita dan bisa memilih orang-orang yang berteman dengan kita ataupun orang-orang yang bisa memberikan masukan. Jangan sembarang-sembarang menerima masukan dari orang. Mungkin kita merasa bahwa orang ini baik ya, tetapi terkadang malah orang itu yang karena ketakutannya terlalu tinggi malah membuat kita tidak berkembang. Ingat, kita sukses itu pasti ada halangan, hambatan, rintangan, dan itu kalau kamu bisa bisa lewati semuanya, kamu akan sukses ya. Jangan hanya berpikir melihat orang sukses, wah enak ya sekarang mereka sudah kaya, sudah ini, padahal kamu tidak tahu mereka itu sebenarnya berjuang dari awal itu bagaimana lebih susah ya. Apalagi dulu itu belum ada internet, tapi jadi mereka lebih banyak ke fisik. Sekarang ini sudah ada teknologi, tinggal kamu mainkan aja. Makanya itu yang saya bilang, harus lebih banyak berpikir, mencari solusi ya. Bukan hanya hasil dulu, hasil nomor 2, tapi pertama kamu action dan harus bisa ini ya, mencari ide-ide yang smart juga ya, dibantu dengan teknologi, dibantu juga dengan PD kamu ya. Percaya diri. Ingat, kalau kamu nggak PD ya percuma ya, itu orang positif hilang dari diri kamu ya. Mengapa? Karena kalau kamu di pemasaran nggak mungkin, kalau kamu nggak pede pasti kamu macam nggak akan mau senyum, pasti kayak risih ya. Itu semua energi. Jadi kamu harus bisa seimbangkan itu, harus bekerja dalam zona nyaman kamu. Zona nyaman dalam artian kamu hati kamu gembira gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita lihat lagi apakah masih ada yang ingin disampaikan universe, nasihat-nasihatnya untuk masalah karir kamu. Oke ya, kita lihat lagi pesan yang ingin disampaikan universe kepada kamu. Ingat, hati-hati dalam memilih sahabat ya, dikarenakan banyak orang-orang yang terkadang orang toksik, malah kamu merasa itu bukan toksik ya, dikarenakan mungkin dari
cara berbicara, cara berucap, ya itu ya, cara berucap dan mungkin tindakan yang manis. Kamu jangan terjebak ya, apalagi soal pinjam meminjam uang. Universe berpesan kepada kamu harus bisa tegas ya, dan kamu harus berani untuk berkata tidak. Kalau memang kamu mau meminjamkan mereka duit, ya jangan, ya anggap saja kamu hibah suatu saat nanti. Kenapa? Karena nanti kembalinya akan susah ya. Kalau memang kamu butuh juga uang, berani untuk berkata tidak ya. Intinya universe berusaha jangan meminjamkan uang kepada siapapun, baik keluarga, baik sahabat ya. Kalaupun seandainya kamu meminjamkan, ya anggap saja kamu sudah konsekuensi. Kalau dibayar syukur, tidak dibayar ya nggak apa-apa gitu aja ya. Dikarenakan nanti yang repot kamu sendiri, karena ke depan itu akan banyak ini ya, apa ya dibilangnya, ya alasan-alasan mereka yang kurang artinya bisa dipahami ya, karena kondisi lagi susah, tapi nanti kamu yang dipersulit karena kamu yang nagih-nagih lagi gitu ya. Universe berpesan kamu harus lebih tegas, lebih bijaksana juga ya, dan berani untuk mengambil keputusan, dan berani juga berucap ya. Jangan pernah percaya orang baru atau segampang itu percaya orang ya. Hati-hati, karena teman lama pun di sini terkadang malah bisa menjadi musuh dalam selimut. Jadi kamu harus hati-hati, itu aja ya. Dan jangan pernah menangisi kegagalan ataupun masalah yang di masa lalu gitu ya. Mungkin kamu pernah disakiti, pernah dicurangi ya, lepaskan aja dan kamu mulai dengan lembaran baru, dengan kehidupan kamu yang baru ya. Tidak usah ingat-ingat orang-orang yang pernah menjahati kamu di masa lalu ya. Maafkan mereka supaya energi kamu bisa masuk yang bagus, energi positif ya. Dan kalaupun seandainya posisi kamu sekarang berada di lingkungan toksik, ya kamu harus bisa berani juga untuk tidak bisa dipengaruhi orang ya. Kamu harus punya komitmen pada diri sendiri bahwa inilah saya, inilah jati diri saya yang sebenarnya ya. Kalaupun seandainya kamu memang berusaha dan masih tetap di lingkungan itu dan bisa terpancing atau bisa ketularan energi negatif mereka, ya kamu juga harus berani mengambil keputusan untuk bisa keluar dari zona itu ya. Kenapa? Karena memang saya lihat di sini kamu banyak orang-orang toksik di sekeliling kamu, terutama di ini ya, apa dibilangnya, dunia kantor ya. Kalau kamu masih karyawan ya, banyak yang nggak suka ya. Toh kalau kamu dagang juga, saya lihat kompetitor banyak yang nggak suka kamu. Jadi hati-hati aja gitu ya. Waspada, selalu waspada ya. Tetapi kamu tetap juga harus apa ya dibilangnya, jangan cepat emosi, jangan ego juga ya. Harus tetap bisa memberikan maaf kepada orang yang pernah menjahati kamu, pernah mencurangi kamu ya. Seperti begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.